Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ustadz Didik Purwodarsono selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah yang kami muliakan, para ustadz-ustadzah Miftahun Najah yang kami hormati, anak-anakku, santriwan, santriwati Miftahun Najah, santri hebat yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini PLPM hari yang ketiga, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang luar biasa besarnya Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan tersebut benar-benar mampu kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur, agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan kita, panutan kita, uswatun hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, santriwan, santriwati, santri hebat yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi berkaitan dengan santri hebat. Bangga menjadi santri. Bangga menjadi santri. Kalian saat ini secara formal, secara legal sudah diakui menjadi santri Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah. Mudah-mudahan ini diterima dengan baik, disyukuri dengan baik, agar apa? Di dalam perjalanan antum-antuna semua, kalian semua menjadi santri, insya Allah nanti diberi kemudahan, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta ilmu di Pondok Pesantren Modern Miftahun Najah, hari ini Rabu 15 Juli 2020. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambut kalian semua dengan senang, dengan gembira, dengan antusias, dan dengan harapan besar agar para pecinta ilmu, antum-antuna semua benar-benar nanti bisa mendapatkan ilmu di Miftahun Najah. Mada turidu fi Miftahin Najah? Apa yang Anda cari di Miftahun Najah? Ini penting. Di Miftahun Najah, apa yang Anda cari? Apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian tuju? Apa yang kalian inginkan? Ini akan sangat menentukan hasil dari keberadaan antum-antuna semuanya di Miftahun Najah. Ketika kalian ingin mencari dunia, maka yang akan didapatkan hanya dunia. Tetapi ketika ingin mencari akhirat, insya Allah yang akan didapatkan akhirat. Dan ketika ingin mencari akhirat dan dunia, dunia dan akhirat, maka insya Allah akan mendapatkan dunia dan akhirat. Di mana kuncinya? Di sini Miftahun Najah.
Miftah artinya kunci, An-Najah artinya sukses, kunci sukses. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Didi Prof Darsono yang sedang menyampaikan arti dari Miftahun Najah, bahwa Miftahun Najah adalah kunci sukses. Sukses yang kita maksud adalah sukses dunia dan sukses akhirat. Maka ini yang harus terbayang di benak hati, di benak adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, bahwa ketika di Miftahun Najah ingin mendapatkan kunci sukses dunia dan akhirat. Di Miftahun Najah apa yang Anda cari? Nah, ini penting sekali kita renungkan, penting sekali kita camkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita cari di Miftahun Najah benar-benar kita peroleh kelak. Tema kita pada kesempatan kali ini bangga menjadi santri, khususnya menjadi santri Miftahun Najah Islamic Boarding School, pondok pesantren modern Miftahun Najah. Dengan bangga menjadi santri, insya Allah kebanggaan itu akan mengantarkan kita menuju kesuksesan, sukses dunia dan sukses akhirat yang diharapkan. Pertanyaan selanjutnya, siapakah santri itu? Siapa itu santri? Siapa itu santri? Sudahkah kita menjadi santri? Sehingga ketika dicanangkan oleh pemerintah hari santri, sudahkah kita menjadi seperti itu? Oke, insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita jelaskan definisi pengertian santri dalam dua versi. Yang pertama versi Arab dan yang kedua versi Indonesia. Yang pertama santri versi Arab, terdiri dari huruf sin, huruf nun, huruf ta, huruf ro, dan huruf ya. Santri, santri, santri. Sin, nun, ta, ro, dan ya. Apa maknanya? Apa maksudnya? Nah, ini nanti harus menjadi motivasi kita, menjadi harapan kita bersama. Yang pertama huruf sin. Huruf sin. Artinya apa? Artinya adalah safiqul khair. Safiqul khair. Artinya safiqul khair di sini adalah pelopor kebaikan. Orang yang senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Orang yang menjadi pencetus kebaikan. Orang yang senantiasa mempelopori, mengajak kepada kebaikan. Maka ini harus menjadi sifat kita, menjadi opsi kita, menjadi harapan kita, menjadi obsesi kita di dalam kehidupan ini. Dan insya Allah ketika kita menjadi baik dan mengajak orang lain untuk baik, insya Allah kebaikan akan kita terima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian memberikan kebaikan, berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Sebaliknya, wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk, memberikan keburukan, maka keburukan itu pula yang akan kembali kepada kalian. Dunia ini untuk menanam kebaikan, dan di pondok pesantren ini kita berazam, bertekad untuk menanamkan kebaikan-kebaikan itu yang insya Allah akan kita panen di kemudian hari, di dunia dan di akhirat. Yang kedua huruf nun. Huruf nun. Apa artinya? Apa maknanya? Apa maksudnya? Nun di sini artinya nasibul ulama. Nasibul ulama. Penerus para ulama. Pelanjut para ulama. Karena di pesantren ada tradisi ilmu atau budaya ilmu, maka di situ nanti harus menjadi kebiasaan kita, sehingga kita benar-benar menjadi pewaris para ulama, menjadi penerus para ulama, menjadi pelanjut para ulama, yakni orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dengan ilmunya. Maka itu harapannya yang harus kita raih di Miftahun Najah.
Berikutnya yang ketiga, anak-anakku yang dirahmati Allah, adalah huruf ta. Huruf ta artinya apa? Tarikul ma'asi. Tarikul ma'asi, yakni orang yang senantiasa meninggalkan maksiat. Maka santri harus memiliki sifat ini, senantiasa berusaha, berupaya untuk meninggalkan maksiat. Untuk meninggalkan maksiat. Jangan malah senang kepada maksiat, tetapi kita meninggalkan maksiat. Supaya bisa meninggalkan maksiat, maka kita harus punya semangat benci kepada maksiat, tidak suka kepada maksiat. Karena maksiat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksiat ini akan mengantarkan kepada keburukan dunia dan akhirat. Di dunianya gelap, buruk, di dunianya tidak terarah, di akhiratnya akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka santri di sini harus benar-benar memiliki sifat tarikul ma'asi, senantiasa meninggalkan maksiat. Yang keempat, huruf ra. Huruf ra. Apa maknanya? Apa maksudnya? Apa artinya huruf ra di sini? Artinya ridhallah, yakni senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka santri yang diupayakan, yang dicari hanyalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika belajar, ketika menuntut ilmu, ketika bersama teman, ketika bermain, ketika belanja, ketika makan, ketika tidur, ketika mandi, ketika beribadah, ketika tilawah Al-Quran, semuanya itu dimaksudkan hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ridho Allah ini, insya Allah kita akan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Subhanallah, itu harapan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan mesra ketika nanti kita meninggal dunia, dan dengan penuh ridho dan diridhoi. Yang terakhir, huruf ya. Apa maksudnya? Apa maknanya? Maksudnya, maknanya adalah al-yakin, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa semua yang kita lakukan ini benar-benar dalam rangka kebaikan. Yakin ketika kita menjadi santri di Miftahun Najah ini benar-benar akan mendatangkan kebaikan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menggenggam diri kita, Allah yang mengendalikan jiwa kita, Allah yang bersamai kita. Dengan keyakinan ini, insya Allah kita akan sukses. Orang ketika yakin, maka dia akan bersemangat untuk meraih apa yang diyakini. Tetapi ketika orang tidak yakin, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang mau makan saja, kita mau makan, kalau nggak yakin nggak jadi itu makan. Maka adik-adik ketika tidak yakin ke pesantren, maka tidak mungkin akan masuk pesantren. Nah, ini masih di rumah, insya Allah sebentar lagi adik-adik akan bisa masuk di pesantren dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini versi pertama, pengertian santri versi Arab, artinya dengan huruf-huruf Arab: sin, nun, ta, ra, dan ya. Safiqul khair, nasibul ulama, tarikul ma'asi, ridhallah, dan yakin. Maka santri adalah pelopor kebaikan dan penerus ulama yang selalu menjauhi maksiat untuk meraih ridho Allah dengan penuh keyakinan. Santri adalah
pelopor kebaikan dan penerus ulama yang selalu menjauhi maksiat untuk meraih ridho Allah dengan penuh keyakinan. Nah, mudah-mudahan senyum kita, senyum para santri Miftahun Najah benar-benar bisa meraih harapan tadi, pelopor kebaikan, penerus para ulama, senantiasa meninggalkan maksiat dengan mengharap ridho Allah dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan kita dapatkan. Ini kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus dulu di Miftahun Najah juga dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, insyaallah bisa mendapatkan kesuksesan. Siapa itu santri? Nah, sekarang kita bahas, kita sampaikan pengertian santri versi Indonesia, versi bahasa Indonesia, terdiri dari huruf S, A, N, T, R, I. S, A, N, T, R, I. Apa maksudnya S? Apa maknanya A? Apa artinya N? Apa artinya T? Apa artinya R? Apa artinya I? Silahkan dibuat. Insya Allah itu akan menjadi harapan kita, menjadi motivasi kita, menjadi tujuan kita. Oke. Santri, S A N T R I. Apa? S A N T R I. S artinya solih dan solihah. S, sob tidak apa-apa. S, solih dan solihah. Harapannya santri Miftahun Najah harus menjadi santri, santriwan, santriwati, santri yang soleh, santriwati yang solihah. Apa cirinya? Nanti Ustadz Didi akan menjelaskan kapan-kapan. Solih dan solihah. Harapannya santri yang solih dan solihah dia memiliki sifat-sifat dan karakter santri. Senantiasa tilawah Al-Quran, tilawah ayat-ayat Allah, senantiasa sujud, sholat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bersegera dalam kebaikan. Itulah santri-santri yang menjadi harapan kita, mudah-mudahan meraih itu. Santri soleh dan solehah. A, antusias belajar. Antusias belajar. Nah, maka di sini nanti di Miftahun Najah ini tempat untuk belajar, tempat untuk menuntut ilmu, tolabul ilmi. Maka harapannya di sini tempatnya untuk antusias, bukan untuk main-main, bukan untuk mencoba-coba, tapi benar-benar untuk ta'lim, untuk meraih ilmu. Antusias belajar. N, niat ikhlas. Niat ikhlas. Ini penting karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka tadi di awal kita sampaikan apa tujuan kita. Madza turidu fi Miftahun Najah? Madza turidu fi Miftahin Najah? Apa yang Anda cari di Miftahun Najah? Ini niat. Penting kita ikhlaskan niat kita hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saat ini adik-adik masih terpaksa, masih dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh lingkungan, dipaksa tetangga, dipaksa oleh simbahnya. Nah, mulai detik ini, mulai saat ini, mari kita ikhlaskan benar-benar di Miftahun Najah. Kita ingin belajar, ingin menjadi baik, ingin menjadi santri yang benar-benar santri. T, ta'zim. Apa ta'zim? Hormat kepada ustadz, kepada orang tua. Ta'zim, hormat, tawadhu kepada orang tua, kepada para ustadz, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Maka sopan santun, tutur kata yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik nanti menjadi budaya kita di pesantren. Menjadi budaya kita di pesantren Miftahun Najah. Jadilah orang yang ta'zim, santri yang ta'zim, yang hormat kepada orang lain, yang menghargai orang lain, yang menghormati orang lain. InsyaAllah itu semua nanti akan menjadikan kita sukses. Berikutnya R,
rajin. Rajin. R rajin. R apa R? Rajin. Rajin. Apa rajin? Ya, bisa menjadi santri harus rajin belajar, rajin beribadah, rajin tilawah, rajin, bukan rajinnya yang buruk-buruk, rajinnya tidur, rajinnya maksiat, naudzubillah min dzalik, rajinnya dalam kebaikan, segala aktivitas kegiatan di pesantren nanti silahkan adik-adik, anak-anak ikuti dengan baik. Dan yang terakhir, ikut aturan. Dan ini menjadi penting buat kita semuanya karena kehidupan kita ini penuh aturan. Di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan, di madrasah ada aturan, di pesantren ada aturan, di masyarakat ada aturan, negara kita aturan, dan bahkan agama kita ini adalah aturan. Maka ketika kita saatnya sedang beragama Islam, di situ artinya kita sedang mengikuti aturan agama Islam. Maka harus benar-benar ikut aturan. Adik-adik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita simpulkan, santri adalah sosok orang yang soleh dan solehah, yang rajin, antusias belajar dengan ikhlas, penuh takzim dan taat aturan. Santri adalah sosok orang yang soleh, solehah, yang rajin, antusias belajar dengan niat ikhlas, penuh ta'zim dan taat aturan. Anak-anakku, santri hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ketika anak-anak, adik-adik semuanya masuk di pesantren, datang di pesantren, maka nanti harus menyesuaikan budaya pesantren, budaya santri pesantren. Apa itu? Yang pertama, budaya ilmu. Budaya ilmu atau tradisi ilmu. Maka apa saja yang ada di pesantren, maka harus kita jadikan ilmu. Ilmu syar'i, ilmu profesi, ilmu bela diri. Itu yang disampaikan oleh pengasuh kita, Ustaz Didi. Ilmu syar'i, ilmu profesi, ilmu bela diri. Itu nanti akan jadi kurikulum di pesantren, dari budaya ilmu, tradisi ilmu itu yang harus kita kembangkan di pesantren. Mudah-mudahan nanti benar-benar kita mendapatkan itu. Ada nuansa keilmuan, tradisi ilmu, semua bisa menjadi ilmu dan bisa kita kembangkan untuk kebaikan. Karena dengan ilmu insya Allah hidup kita akan mudah. Dengan ilmu hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan dunia, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang mengharapkan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Budaya ilmu di pesantren. Yang kedua, budaya atau tradisi adab, tradisi sopan santun, tradisi akhlak, tradisi tata krama. Nah, ini juga menjadi ciri khas pesantren dan menjadi ciri khas santri-santri pondok pesantren. Maka tidak ada istilah santri pesantren kok nakal. Tidak boleh ada yang mengatakan santri pesantren kok tidak baik. Maka yang boleh ada, santri pesantren harus baik, santri pesantren harus sopan, santri pesantren harus berakhlak yang mulia, santri pesantren harus memiliki adab, tata krama. Nah, inilah tujuan Rasulullah diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan insya Allah nanti akhlak ini akan kita bawa sampai mati dan menjadi ciri khas kita untuk kebaikan. Dan yang terakhir, budaya ukhuwah, persaudaraan, kekeluargaan. Maka nanti adik-adik, anak-anak akan dipertemukan dengan berbagai macam santri, dengan karakter yang beraneka ragam,
karakter yang beraneka rupa, dari daerah yang bermacam-macam, dari Sabang sampai Merauke, dengan tradisi yang mungkin dibawa, adab yang mungkin dibawa dari daerahnya masing-masing, maka nanti kita harus membudayakan ukhuwah, budaya kekeluargaan, dengan ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling menolong, takaful, saling menanggung beban di antara kita. Mudah-mudahan benar-benar kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa beradaptasi dengan budaya pesantren ini, budaya ilmu, budaya adab, dan budaya ukhuwah. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nama pesantren ini dinamakan Miftahun Najah. Punya makna apa? Kunci sukses. Silakan adik-adik hafalkan kalimat ini. Dari bahasa Arab, miftah artinya kunci, an-najah artinya sukses. Dengan memahami hakikat santri, dengan kita bangga menjadi santri, insya Allah kunci sukses itu akan bisa kita raih. Karena santri itu akan bisa apa saja. Santri itu pantas menjadi apa saja. Menjadi petani pantas, menjadi pedagang pantas, menjadi nelayan pantas, menjadi pegawai pantas, menjadi guru pantas, menjadi pejabat pantas, menjadi bupati pantas, menjadi gubernur pantas, menjadi presiden pantas. Semuanya pantas. Insya Allah mudah-mudahan adik-adik harapan-harapannya benar-benar dikabulkan oleh Allah. Insya Allah dengan masuk di pondok pesantren modern Miftahun Najah, kunci itu akan coba kita raih bersama-sama. Kunci sukses itu akan kita dapatkan bersama-sama. Ma'assalamah. Adik-adik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas materi berkaitan dengan aku bangga menjadi santri, bangga menjadi santri pondok pesantren, khususnya pondok pesantren modern Miftahun Najah. Mudah-mudahan materi tadi bisa kita renungkan dalam hati kita masing-masing, dari rumah masing-masing. Adik-adik, anak-anakku, silahkan direnungkan materi tadi. Sudahkah kita menjadi santri? Atau kalau belum, mari kita coba bersama-sama agar kita benar-benar menjadi santri hebat, santri yang insya Allah akan menjadi penebar kebaikan untuk dunia ini. Insya Allah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Indonesia masa depannya ada di tangan santri Indonesia. Maka hari santri ditetapkan supaya memotivasi kita semuanya agar menjadi santri-santri hebat, santri-santri berkualitas yang akan menggenggam dunia ini. Karena insya Allah dengan semangat santri ini benar-benar kita akan bisa memimpin dunia. Itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah, manfaat dunia dan akhirat. Dari saya mohon maaf banyak kekurangan, banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati adik-adik, anak-anakku, dan juga para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Demikian, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.